طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dibuka di halaman 19 ya. Kita masuk ke pembahasan baru dan kita masih di pembahasan tentang usul yang pertama, prinsip yang pertama dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu beriman dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, dan iman kepada kitab-kitabnya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan iman kepada kitab-kitab. Halaman 19 poin yang ketiga. Semaqala al-muallif hafizahullah ta'ala wal imanu bil kutub. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip iman kepada al-kutub. Kutub bentuk jamak dari kitab. Al-kitabu, al-kitabani, al-kutubu. Kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau banyak kutubun. Berarti beriman kepada kitab-kitab. Bukan satu ya, kitab-kitab banyak. Baik. Bagaimana beriman kepada kitab? Yakni at-tasdiqu biha. yakni beriman, membenarkan kepada kitab tersebut, wa bima fiha, dan beriman dengan apa fiha yang ada di dalamnya, di dalam kitab tersebut, minal huda wan nur, berupa petunjuk dan cahaya. Wa anna Allah anzalaha, dan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab tersebut ala rusulihi, kepada para rasulnya, li hidayatil bashar, untuk supaya manusia mendapat hidayah atau memberi petunjuk kepada bashar, kepada manusia, termasuk di dalamnya jin. Namun disebut al-bashar karena secara ghalib, karena nabi juga dari manusia, maka disebutkan secara umum manusia. Wa a'dhamuha al-kutub as-salasatu, dan yang paling agung dari kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang 3. Jadi dari kitab-kitab yang ada, yang paling agung 3 ya. Apa yang 3 itu? At-Tauratu wal Injilu wal Quran. Itu kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Wa a'dhamu as-salasati, dan yang paling agung dari yang 3 adalah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran Al-Karim ya. Wa huwa, yang mana Al-Quran itu dia adalah al-mu'jizatul uzma, mu'jizat yang agung. Ini kalau ditanya mu'jizat Nabi Muhammad SAW, kalau ditanya apa yang paling agung dan ada mu'jizat beliau, jawabannya Al-Quranul Karim. Mana dalil yang menunjukkan Al-Quran itu agung, mu'jizat yang besar? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul la in ijtama'atil ins wal jin, katakan Muhammad, la in, jika, ijtama'at, berkumpul, bersatu, al ins wal jinnu, jin dan manusia atau manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, bersatu untuk apa? Bersatu ala an ya'tu, bersatu untuk
mendatangkan atau membuat bimisli hadzal Quran, yang seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, maka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun keadaan mereka sebagian atas sebagian yang lain, ba'duhum sebagian mereka, li ba'dihim atas sebagian yang lain itu dhahira, saling membantu kerjasama untuk membuat Al-Quran. Nah, sampai poin ini dulu. Kita akan kaji beberapa permasalahan, beberapa poin di apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah pada poin ini. Di dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama, makna iman kepada kitab-kitab. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, beriman kepada kitab-kitab itu maknanya at-tasdiqu biha wa bima fiha minal huda wan nur wa anna Allah anzalaha ala rusulihi lihidayatil bashar. Jadi beriman dengan Quran itu ya membenarkan membenarkan kitab-kitab dan membenarkan apa yang ada pada isi kitab itu berupa petunjuk, berupa cahaya. Maksud cahaya yakni ya petunjuk itu, menerangi manusia jalan hidupnya, dan mengimani bahwasanya Allah yang menurunkannya kepada para rasul. Jadi Al-Quran itu munazzal, yang diturunkan. Dasarnya banyak dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Untuk apa Allah menurunkan Quran kepada para rasul? Li hidayatil bashar, untuk supaya manusia ini mendapatkan petunjuk. Ya. Para ulama yang lain mengungkapkan yang lebih detail lagi, bahwa iman kepada Alkitab itu atau iman kepada kitab-kitab itu maknanya at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan pasti bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah kepada para rasulnya untuk para hamba-hambanya dengan membawa kebenaran, membawa petunjuk, dan dia kalamullah. Dan nanti akan ada pembahasan setelah ini. Kalamullah, bukan kalam selain Allah. Dia kalamullah. Dan ada pembahasan khusus nanti insyaallah ya, pada pertemuan yang akan datang barangkali. Dan Allah berbicara di dalam kitab-kitab tersebut secara hakiki, yakni yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, baik Injil, Taurat, Al-Quran, itu adalah apa? Kalamullah, bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Allah yang berfirman. Di arah manapun yang tertulis di tembok misalnya, kalau itu yang ditulis adalah lafaz-lafaz Al-Quran, maka yang tertulis di tembok itu kalamullah. Yang tertulis di kertas kalamullah, yang tertulis di kaca dimanapun kalamullah. Ya. Maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya seorang muslim menulis yakni kalamullah di sembarang tempat, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang tidak pantas. Ya. Termasuk di kendaraan-kendaraan itu tidak layak sebenarnya ditulisnya kalamullah di dalam kendaraan, di kaca mobil, ya, atau di genteng rumah, ya, kalamullah. Nah, adapun kalau papan untuk mengingatkan agar orang berzikir kepada Allah, mungkin ini tidak masalah. Seperti di papan atau di plang ditulis la tansa min dzikrillah misalnya. Jangan lupa berzikir kepada Allah sebagai rambu lalu lintas, itu baik, bagus. Namun ayat-ayat Allah tertulis seperti itu kurang pantas. Nah, faminhal masmu', di antara ayat-ayat, di antara kalamullah tersebut, ya, ada yang didengar oleh para rasul di balik hijab tanpa perantara, langsung terdengar kalamullah itu. Ada di antaranya yang ma yasma'uhu ar-rasul al-malaki,
ada di antaranya yang kalamullah itu diperdengarkan kepada Rasul dari kalangan malaikat Jibril, wa ya'muruhu bitablighihi minhu ila rasuli al-bashari, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya apa yang didengar oleh malaikat disampaikan kepada Rasul dari kalangan manusia. Ya, dan ini banyak seperti ini di dalam Quran ayat-ayatnya. Misalnya di surat Asy-Syura ayat 51 Allah mengatakan wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu. Dengan perantara wahyu atau min wara'i hijab, atau di belakang tabir. Au yursila rasulan, atau mengutusnya seorang utusan yakni malaikat, fa yuhiya biidnihi ma yasha, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang Allah kehendaki. Jadi itulah tata cara turunnya wahyu sebagai bentuk kalamullah. Ada lagi yang caranya itu dengan diajak bicara seperti Nabi Musa, wa kalamallahu Musa takliman. Dan ada kitab itu yang caranya itu dengan ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf dalilnya, jadi ada kitab itu yang Allah tulis langsung dengan tangannya Allah, dengan tanpa menyerupakan kepada tangan yang makhluk. Cara menulisnya makhluk. Di surat apa tadi? Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in, dan telah kami tuliskan lahu untuk Nabi Musa, ya, fil alwahi di lauh. Apa itu lauh? Lauh itu papan, sejenis papan, sejenis tempat untuk menulis, baik yang terbuat dari kayu, terbuat dari seng, terbuat dari besi, dari batu, dari apapun dia, itu namanya al-lawh, jamannya al-wah. Nah, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, kata Allah, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai', dari segala sesuatu, ya, mau'idatan wa tafsilan, sebagai pelajaran kata Allah, dan sebagai yakni penjelasan, wa tafsilan likulli syai', atas segala sesuatu. Fa khudha biquwwah, maka ambillah wahai Musa dengan kuat, ambillah, peganglah gitu ya, dengan teguh, dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah ya kepada kaum dengan sebaik-baiknya. Ini dalil menunjukkan bahwa kitabullah itu, kitab-kitab Allah itu ada yang modelnya ditulis oleh sahabat-sahabatnya dari Nabi tersebut, ada yang memang Allah langsung yang menulisnya. Jelas ya? Taib, ini diantara poin pertama. Ini bagaimana kita mengimani kitab-kitabullah dengan cara membenarkannya, kemudian mengimani apa yang ada dalam kandungannya. Kita yakini, imani bahwa dia diturunkan oleh Allah, baik caranya ada yang langsung diperdengarkan melalui hijab, atau di balik tabir ada yang langsung ditulis oleh Allah. Di antaranya kitab yang ditulis langsung oleh Allah, kitab apa? Kitab At-Taurat. Pembahasan kedua, ya kawan, dari perkataan Syekh Fauzan di sini kita ambil faedah bahwa kandungan beriman kepada kitab-kitab itu memiliki beberapa kandungan. Ya. Yang pertama, membenarkan bahwa dia adalah apa? Turun dari Allah. Ya. Dia adalah kalamullah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minha bismihi, beriman yang kita tahu namanya.
seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi beriman dengan kitab-kitab itu, yang pertama mengimani bahwa dia adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, beriman terhadap kitab-kitab yang kita tahu namanya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk Zabur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan kita mengimaninya secara global kepada nama-nama yang kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi poin yang kedua apa? Beriman dengan kitab-kitab yang kita tahu secara rinci tadi, dan beriman dengan kitab-kitab yang tidak kita tahu, beriman secara global. Ya. Karena kitab itu bukan hanya yang termaktub dalam Quran seperti itu yang kita kenal, ada 6. Tidak, tapi banyak. Karena setiap Rasul itu diberi oleh Allah kitab. Sementara Rasul saja ada berapa? 300 lebih Rasul. Nabi-nya 124 ribu. Nah, kalau setiap Rasul memiliki kitab, berarti sudah ketahuan kitab itu berarti ada 300-an lebih. Sementara kita tahu hanya segelintir saja. Ya. Taib. Yang ketiga, kandungan beriman dengan kitab memiliki kandungan atau cakupan tasdiqu masahha min akhbariha, membenarkan terhadap beritanya yang sahih. Beritanya yang sahih. Apa ada yang tidak sahih? Ada, jika dia sudah dirobah-robah kitab tersebut, maka kita katakan yang sahih beritanya. Ka akhbaril Quran, seperti berita yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Dan berita yang mana yang kita benarkan selain Quran? Kalau Quran pasti tidak boleh ragu ada berita palsu dalam Quran. Tidak. Dan berita yang mana malam yubaddal au yuharrif minal kitab bisabiqah. Dan membenarkan juga berita dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi dengan syarat selama belum apa? Belum dirobah dan belum diganti. Ya. Karena nanti akan ada pembahasan telah berubahnya kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk diantaranya Taurat, termasuk Injil. Ya. Nah, yang keempat, kandungan beriman dengan kitab-kitab itu adalah al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha, mengamalkan hukum-hukum dari kitab-kitab. Ini bukan hanya Quran, dari semua kitab-kitab selama tidak dinasakh, selama tidak dihapus. Perhatikan ikhwan, di sini disebutkan mengamalkan, beramal dengan hukum-hukum. Berarti yang hanya bisa dihapus dalam kitab-kitab, baik Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lainnya, yang bisa dihapus itu apa? Cuman hukum. Adapun al-akhbar atau berita selamanya tidak pernah dihapus. Karena kalau ada berita dihapus, oh berarti dusta. Atau Allahnya lupa menceritakan Nabi Musa ke Madian misalnya. Oh salah, di ayat yang lain keliru, dihapus Nabi Musa enggak ke Madian. Tidak benar, berarti imma Allahnya pelupa, imma Allah berdusta, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dirubah itu adalah hukum, ya, dengan hikmah tentunya, ya. Nah, kita beriman dengan kitab-kitab itu, mengamalkan hukum-hukum yang selama dia belum dihapus, dan kita ridha serta pasrah dengan hukum tersebut, baik fahimna hikmatahu am lam nafhamha, baik kita paham hikmahnya ataupun kita tidak paham hikmahnya, tidak masalah. Yang penting rela, pasrah, menerima, mengamalkan. Ya. Lalu dikasih catatan di sini, kawan, wa jami'ul kutubis sabiqah, dan seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran itu mansukhatun bil Qur'anil azim, itu dihapus hukum-hukumnya oleh Al-Quran yang agung. Ya, di antaranya
Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitab. Kata Allah, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, dan juga membenarkan terhadap apa yang ada pada dia berupa kitab, ya, artinya membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya yang memang sesuai. Lalu kata Allah, wa muhaiminan alaih. Lafaz wa muhaiminan alaih ini maknanya kitab Al-Quran ini menghapus hukum sebelumnya, karena muhaiminan diterjemahkan itu sebagai batu ujian. Artinya ai hakiman alaih, yakni Al-Quran yang menghukumi gitu. Sesuai tidak sesuainya kitab-kitab terdahulu, Quran yang menghukumi. Berarti maknanya Al-Quran ini menghapus hukum-hukum yang terdahulu. Maka atas dasar ini tidak boleh kita beramal dengan hukum manapun dari hukum kitab-kitab sebelum, perhatikan ikhwan, illa, kecuali bima sahha minha wa aqarahu al-Quran, kecuali yang memang sahih dan Quran membenarkan. Seperti puasa Daud. Puasa Daud berarti amalan orang-orang terdahulu, umat atau Nabi Daud dan umatnya. Namun kita mengamalkan. Kenapa? Karena Quran menetapkan. Mana ayatnya, surat berapa atau ayat keberapa, surat apa? Di dalam hadis. Karena hadis bagian dari Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi walaupun memang hadis yang menetapkan adanya puasa Daud, namun kan walaupun hadis itu sama derajatnya dengan Al-Quran karena datang dari Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jelas ya kawan? Berarti bagaimana sikap terhadap hukum, yakni syariat-syariat terdahulu? Jawabannya tetap diamalkan selama tidak dihapus, ya, selama ditetapkan oleh Al-Quran. Seperti contoh yang telah dihapus, sujud penghormatan, yakni as-sujud at-tahiyyah. Sujud penghormatan itu berlaku di syariat terdahulu, seperti Nabi Yusuf sujud kepada ayahanda beliau, ya, termasuk Allah perintahkan iblis untuk, yakni para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini sujud tahiyyah namanya. Maka keliru ya, dulu ada seorang yang bergelar dalam tanda kutip cendekiawan muslim, dalam tanda kutip ya, tapi itu sebenarnya juhalaul muslim, orang bodoh dalam timbangan syariat. Karena bagaimana dia mengatakan iblis itu katanya makhluk yang bertauhid, bahkan dia masuk surga paling tinggi, naudzubillah. Kenapa dia iblis termasuk manusia atau makhluk yang bertauhid dan surganya tingkat tinggi? Karena disuruh sujud oleh Allah enggak mau dia. Subhanallah, kemana akal? Allah mengatakan ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada kafirin masuk surga tingkat tinggi. Alhamdulillah sudah meninggal, walaupun pemahamannya terus ada yang mengadopsi dan mengembangkannya. Itu tokoh jaringan Islam liberal. Nah, di dalam syariat Muhammad SAW, dalam Islam sujud tahiyat diharamkan, termasuk ruku, sujud dalam rangka penghormatan itu terlarang, ya. Bahkan haram di dalam Islam bentuk menghormati seseorang, ya, kepada pembesar dengan cara berdiri sementara yang dihormatinya dalam keadaan duduk. Haram hukumnya, kecuali dalam rangka untuk menampakkan yakni kesombongan kehadapan musuh, baru boleh. Sebagaimana Rasul SAW pernah beliau duduk, lalu ketika datang utusan dari Quraisy untuk membuat perjanjian, saat itu di peristiwa Hudaybiyah, Nabi duduk di belakang. Abu Musa al-Asy'ari itu berdiri di belakang Nabi, yakni Nabi duduk, Abu Musa berdiri. Dengan beliau di tangannya menghunuskan pedangnya, siap-siap. Yani ibaratnya sedang mengawal siapa? Pimpinan besar
Rasul SAW. Ini untuk menggetarkan musuh ini dibolehkan dengan keadaan tertentu. Namun secara biasa menghormati seperti itu tidak boleh. Bahkan dalam sholat pun dilarang. Pernah Rasul sholat mengimami para sahabatnya dalam keadaan sakit. Beliau sholat sambil duduk. Lalu sahabat yang di belakang, karena sahabat sehat, tidak sakit, dan para sahabat mungkin tahu bahwa berdiri dalam sholat wajib ini hukumnya rukun, tidak sah sholat sambil berdiri. Namun ketika Nabi melihat para sahabat berdiri, Nabi berisyarat dengan tangannya untuk para sahabat agar duduk. Lalu setelah selesai salam, beliau sampaikan kepada para sahabat bahwasanya diharamkan menghormati para penguasa. Ya, kata Nabi, hampir kalian mengikuti tata caranya orang-orang Romawi dan Persia. Hampir, yakni kalau kalian tadi itu berdiri dan aku duduk, kata Nabi, itu hampir kalian terjatuh kepada perbuatan tasyabbuh menyerupai Persia dan Romawi, di mana mereka yakni berdiri menghormat kepada pemimpin mereka sementara pemimpin mereka sedang duduk. Ya. Nah, jadi ruku-ruku seperti itu tidak boleh jemaah. Termasuk kita ini ada istilah sungkem di Jawa nih ya. Kalau pernikahan ada istilah anak sungkem kepada orang tua, walaupun itu hanya simbol jemaah. Habis kawin itu durhaka lagi itu. Cuma dalam nikah apalagi di kamera ya. Apalagi ada sekarang ini apa istilahnya, foto-foto sebelum kawin itu apa namanya itu? Itu musibah. Belum apa-apa dia sudah pelukan, sudah musibah. Pengantin perempuan dikeluarkan ditampak itu tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat. Dia belum halal, nggak boleh dekat-dekat begitu. Lalu dandan tabarruj ditampakkan kepada kaum muslimin secara umum, tidak boleh. Jadi pernikahan yang benar, ijab qabul itu pengantin laki-laki saja dengan wali, lalu saksi dan hadirin laki-laki. Adapun perempuan disimpan di tempat tertutup, demikian pula pengantin nggak boleh dikeluarkan, disembunyikan, ditutup, jangan diobral. Ya cuman sayang dandan sehari semalam masa nggak ditampakkan. Nah itu dia, dandan sehari semalam bahkan sampai nyewa 20 juta 30 juta ya untuk wedding party kayak gitu sudahlah. Yang kalau pakai baju sudah haram itu, karena wanita pun diharamkan isbal. Isbalnya wanita bukan di bawah mata kaki, bahkan wanita harus ditutup mata kakinya. Isbalnya adalah melebihi daripada telapak kakinya. Jadi wanita itu sampai telapaknya, sampai nyentuh tanah. Kalau lebih dari situ maka nggak boleh. Jadi Nabi memberi batasan. Kata Nabi SAW, dari separuh betis itu adalah satu dira'. Satu dira' yakni satu hasta, dari setengah betis. Jadi kalau satu jengkal dari setengah betis, Ummu Salamah protes, ya Rasulullah, diharamkan isbal. Kalau kami perempuan gimana ya Rasulullah? Kata Rasul, ya sudah, turunkan sejengkal dari setengah betis. Kata Ummu Salamah, ya masih nampak ya Rasul, setengah cuman sejengkal. Kata Nabi, ya sudah satu dhira' dan tidak boleh lebih. Satu dhira'. Berarti wanita pun kalau lebih sampai diseret-seret sampai 7 meter, 40 meter haram. Bahkan termasuk itu bentuk takabur, bentuk kesombongan. Ya. Jadi jangan dikira wanita enggak atau boleh isbal. Wanita haram isbal. Isbal itu melabuhkan pakaian, melabuhkan, ya, melebihi dari batasan syariat. Laki-laki melebihi mata kaki, wanita melebihi tumitnya, ya ini langsung panjang, tidak boleh. Sampai harus ada juga yang mikulnya itu ya, ada tuh anak cilik-cilik itu. Nah, baik. Yang kelima, al-iman bi annaha da'at kulluha ila ibadatillahi wahdah. Beriman bahwa semua kitab-kitab, baik dari Taurat, Injil, Zabur, semua kitab-kitab, kita imani bahwa semuanya menyeru mengajak kepada tauhid. Yang kandungannya intinya mengajak kepada ibadah kepada Allah semata. Nah, dalilnya surat Ali Imran ayat 79 ikhwan, bahwa seluruh kitab-kitab itu mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah
Thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li. Ini dia dalilnya. Kunu ibadan li min dunillah. Ya. Yani tidak layak ya, Allah Ta'ala memberikan kepada manusia kitab dan hukum serta kenabian, lalu dikatakan kepada manusia, jadilah hamba Allah, atau menjadilah hamba-hamba bagi aku selain daripada Allah, yakni menjadi hamba makhluk. Tidak, semua Quran, semua kitab-kitab yang Allah turunkan semua menyuruh agar menjadi hamba Allah semata, yakni beribadah kepada Allah semata. Yang keenam, al-iman bi anna kutub Allah yusaddiqu ba'dhuha ba'dhan fala tanaqud. Perhatikan ini. Iman bahwasanya semua kitab-kitab Allah itu saling membenarkan satu sama lain. Saling membenarkan satu sama lain dan tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi, ini garis bawah. yakni yang membenarkan apa yang ada pada dia. Yani Al-Quran membenarkan Taurat, Taurat membenarkan Zabur, Zabur membenarkan Injil, demikian. Namun nanti ada hukum-hukum yang dihapus, ya. Namun tidak kontradiksi, tidak. Misalnya tentang sejarahnya, tentang akidah dan tauhidnya. Yang keberapa? 7. Al-i'tiqad binasxi jami'il kutub was-suhuf allati anzalaha Allahu ala rusulihi bil Qur'anil Karim. Berkeyakinan bahwa semua kitab-kitab dan semua suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para rasulnya itu telah dihapus oleh Al-Quran Al-Karim, ya. Maka tidak boleh seorang pun manusia atau jin, ya, juga orang-orang yang diberi kitab, ya, terdahulu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah turunnya Quran, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya ikhwan, andai contohlah, anggap misalnya Nabi Isa masih hidup misalnya. Ini anggap saja contoh, Nabi Muhammad datang, maka Nabi Isa dan umatnya harus sholat itu seperti Nabi Muhammad. At-tahiyatnya, bacaan Fatihahnya, pokoknya harus seperti Nabi Muhammad. Jelas ya? Karena menghapus. Cuman Nabi Isa kan dianggap dia sudah naik ke langit, Nabi Musa sudah tidak ada. Jika ada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, kalau dia umat yang sejati, maka dia akan beribadah sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Yani wajib beragama Islam. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Waladi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursitu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi, tidaklah mendengar siapapun dari umatku ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, mendengar aku, lalu dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia matinya itu menjadi penghuni neraka dan kekal di neraka. Jelas ya? Oleh karena itu Allah telah membuat perjanjian dengan setiap para nabi dan rasul, agar jika datang Muhammad, dia akan beriman, membela, menolong, mengikuti ajaran Muhammad dan menganjurkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga di antara pembahasan kita di poin ini adalah dalil iman kepada kitab-kitab. Ini ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari ahli hadis yang sahih. Kalau dari Quran, ikhwan, contohnya di surat An-Nisa 105. Ini dalil tentang apa? Wajibnya iman kepada kepada kitab-kitab. Allah mengatakan, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima."
Taib, antum catat di An-Nisa ini ada 3 tempat ya tentang kewajiban iman kepada kitab. Pertama An-Nisa 105, ada 3 tempat di surat An-Nisa. Yang kedua 163 ya. Di 163 Allah berfirman An-Nisa, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura." Yani dalil tentang beriman kepada kitab-kitab terdapat di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Termasuk salah satunya lagi di An-Nisa itu di ayat yang ke 136 ya kawan. Yang tadi 163, ini dibalik 136. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Lalu siapa lagi? Wa rasulihi. Lalu siapa lagi? Wal kitab. Ya, wal kitab. Berimanlah kepada Allah, Rasul, kitab. Ya. Bahkan ciri orang bertakwa itu di awal surat Al-Baqarah, cirinya orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Itu pun dalil ya, dan banyak. Kalau dari hadis Jibril, antumina billahi, ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman Muhammad, ya, kabarkan kepadaku apa itu iman, maka Nabi mengatakan antumina billahi wa malaikatihi lalu wa kutubihi, ya. Baik. Kemudian kita wajib mengimani di poin yang keempat tentang pembahasan adalah adanya perubahan dari atau pada kitab-kitab terdahulu. Tidak boleh lagi kita mengatakan sekarang kitab Taurat itu asli, itu tidak boleh. Keyakinan seperti itu keyakinan yang batil. Taurat ada sekarang asli, enggak boleh. Karena Allah telah menegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Jadi kita wajib beriman bahwasanya Taurat wal Injil wa ba'dal kutubil ukhra al-munazzalah dakhalahat tahrifu. Kita wajib beriman bahwasanya Taurat, Injil dan sebagian kitab-kitab lain itu yang diturunkan oleh Allah dahulunya masuk ke dalamnya tahrif. Wa tabdil. Tahrif yakni penyelewengan, tabdil yakni pergantian. Dan itu metodenya 2. Ada yang dikurangi disembunyikan. Seperti tentang masalah rajam, ya, itu ada kisah di zaman Rasul. Yani ada orang Yahudi, ya, jadi Nabi melewati kepada sekelompok orang Yahudi gitu ya, yang badannya apa, bekas dipukulin itu apa namanya? Muhammaman. Kalau orang dipukulin kayak apa badannya? Memar-memar begitu. Yani majludan karena bekas dipukuli. Fada'ahum sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi panggil. Ya. Jadi ada orang Yahudi ini sudah dicambuk gitu karena dihukum. Ternyata dia tuh berzina ceritanya. Lalu orang Yahudi ini mencambuknya. Lalu Nabi memanggilnya. Kata Nabi, hakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum. Kata Nabi, apakah di kitab kalian Taurat, karena Yahudi Taurat, apakah di kitab kalian ini kalau orang berzina dihukum cambuk seperti ini? Ya. Qalu na'am. Qalu na'am. Kata mereka ini yang melakukan cambuk tadi, na'am ya Rasul, na'am ya Muhammad, na'am. Fada'a rajulan min ulamaihim. Lalu Nabi memanggil salah seorang dari ulama mereka. Ya, ustadznya dipanggil. Ya, pendetanya dipanggil. Oh, ustadz, pendeta dipanggil. Ya. Lalu Nabi tanya, anshuduka billahi ladzi anzala Taurah ala Musa. Demi Allah aku bersumpah, kata Nabi. Jawab, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Nabi sumpah yani, aku berharap kepadamu, aku sumpah atas nama Allah yang telah menurunkan kitab kepada Musa. Ahakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum? Apakah kalau orang berzina
Apakah dihukum seperti ini di dalam kitab kalian? Ini alimnya. Jadi Yahudi dulu masih jujur. Yahudi dulu sama ahli bid'ah dulu jemaah, itu Masya Allah. Ahli bid'ah dulu tuh masih jujur. Beda dengan sekarang sudah tukang. Dan ahli bid'ah dulu ahli ibadah. Bagaimana Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij yang akan muncul di tengah-tengah umat Islam? Kata Nabi, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian kalau kalian lihat cara mereka salat. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Puasa kalian dan dibandingkan puasa mereka. Jadi ahli bidah dulu ahli ibadah. Beda dengan sekarang. Sudah ahli bid'ah, malas ibadah, pendusta lagi. Kan nyebarkan berita hoax di mana-mana. Wahabi begini, Wahabi begitu. Ya, berita hoax. Misalnya Wahabi itu katanya menghalalkan darah. Kan ada bukunya itu. Apa nama judulnya itu ya? Sangat ekstrim sekali judulnya. Sejarah berdarah apa? Sekte Wahabi atau apa itu? Ya. Nah, apa kata Yahudi ini? Kata pendetanya, Yahudi ini mengatakan, laula annaka nashadtani bihada lam ukhbiruka. Kata Yahudi, seandainya engkau tadi enggak sumpah kayak gitu tuh, aku enggak akan kabarkan tuh. Tapi takut dia, takut karena engkau sudah sumpah gitu. Tak jawab, iyo, yani tajiduhur rajam. Yani yang didapatkan di kitab itu ternyata rajam, hukum mati dengan dilempari dengan batu. Jadi model apa namanya perubahan-perubahan pada kitab terdahulu ada yang disembunyikan oleh mereka, termasuk seperti hukum rajam ini. Nah, jadi kita wajib yakini apa, ikhwan, di poin yang keempat ini adanya perubahan pada kitab terdahulu dan selamatnya Al-Quran dari perubahan. Kemarin sempat beredar video ya, katanya Quran palsu, huruf semuanya fa, yang qaf itu diganti fa semuanya. Wah, ini jangan-jangan hoax lagi ini. Jangan-jangan itu bukan sengaja memalsu, namun salah cetak. Buktinya fa, qaf diganti fa semua. Mungkin yang nyetak ngantuknya, qafnya diganti fa, ngantuk mungkin. Ya. Dan kita tidak terlalu heboh kalau ada Quran palsu, itu tenang karena Allah menjaga sudah. Ya. Tidak akan Quran jadi lenyap, yang ada yang palsu semua, tidak mungkin. Makanya saya sarankan ikhwan, kalau kita berpedoman dengan mushaf untuk hafalan kita, bacaan kita sehari-hari, peganglah mushaf Madinah. Apalagi sekarang ini sudah mulai mahal ya, karena dahulu dibagi-bagi itu gratis, sekarang mahal, dijual belikan, hatta di Madinahnya mahal. Kita kemarin Quran kecil saja itu sampai kisaran 70 real, 80 real. Yang kalau dikuruskan rupiah ya jelas mahal, ratusan ribu lebih. Gitu. Adapun yang cetakan Mesir itu, walaupun khatnya masih khat Madinah, itu lumayan daripada cetakan-cetakan di kita yang sering kita dengar salah cetak, ditarik dari peredaran. Ya, kalau Madinah tidak ada berita salah cetak, tidak ada, karena betul-betul sudah. Yani yang menelitinya bukan yani panitia-panitia biasa yang memang sudah betul-betul yani teruji. Ya. Nah, jadi jangan mudah menyebarkan berita-berita hoax semacam itu, karena orang awam akan akan bingung, khawatir, wah Quran dipalsu, ya. Atau marah nggak ada karuan, ada orang kafir dicetaknya, dia ditendangnya gara-gara Quran palsu, disangkanya yang palsu orang kafir, padahal tidak ada. Ya. Baik. Perhatikan diantaranya Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi yang suka merubah, mengotak-atik firman-firman Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 75 dalilnya, afatat ma'una an yu'minu lakum, apakah engkau masih berharap wahai Muhammad, wahai kaum mukminin, untuk berimannya kepada kalian, yakni orang-orang Yahudi, wa qad kana fariqum minhum, padahal sebagian mereka itu yasma'una kalam Allah thumma yuharifuna. Kebiasaan ya orang-orang Yahudi, di antara sebagian mereka itu mendengar kalam Allah lalu dia merubahnya. Ya, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini surat Al-Baqarah 75. Adzan?
Adzan dulu? Yalla. Fadhal. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi suka merubah dari kalamullah juga di surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi mereka merubah kalamullah dari tempatnya. Ya. Adapun tentang perubahan kitab Taurat itu terdapat di surah Al-An'am 91. Ya. Allah berfirman, "Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran." Katakanlah Muhammad, kata Allah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat alladzi jaa bihi Musa, yang dibawa oleh Musa, nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, taj'alunahu qaratisa, yakni taj'alunahu qaratisa, ya, yakni mereka menjadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas, ya,
tubdunaha yang kamu perlihatkan sebagiannya, ya, wa tukhfuna katsiran, namun sebagiannya disembunyikan. Ya. Ini yang disebut pengurangan. Jadi perubahan, mereka suka mengotak-atik kitabullah, termasuk dalam hal ini Taurat, adalah ada yang di sistem dikurangi, ada yang diganti, dikurangi, dan juga ada yang ditambah. Waliyadzubillah. Adapun kalau tentang Nasrani di surah Al-Maidah 14, ya, apa kata Allah tentang mereka? Wa minal ladzina qalu inna nasara, dan di antara orang-orang yang mengatakan bahwa kami adalah Nasara. Nasrani artinya, Nasrani itu artinya penolong. Ini penolong apa namanya? Nabi Isa. Akhadna mitsaqahum, Allah mengatakan telah kami ambil perjanjian dengan mereka. Fanasu hadzan mimma dzukiru bih, namun mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diberi peringatan dengannya. Lalu fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, maka kata Allah kami timbulkan dan mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat, ya. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, dan kelak, ya, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah mereka kerjakan. Dan dalil tentang perubahan Injil di Al-Maidah 14-15 ini. Di ayat 15-nya apa kata Allah? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Garis bawah di ayat 15-nya. Tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, ini berkaitan ahli kitab ini Nasrani dalam ayat ini. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak dari apa yang kalian sembunyikan dalam Injil minal kitab, wa ya'fu an katsir, dan Allah Azza wa Jal yakni memaafkan dari banyak, dari Allah banyak memberi pemaafan. Ya. Di Al-Baqarah 79 itu Allah tegas menyatakan orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu dia mengatakan ini perbuatan ahli kitab secara umum. Di dalam surat apa ini? Al-Baqarah 79. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk menjual, ya, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Allah mengatakan fawailul lahum bima katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah atas apa yang mereka telah tulis dengan tangan mereka. Memalsu kitabullah, memalsu kalamullah. Celaka atas mereka dan atas apa yang mereka tulis dan atas apa yang mereka telah kerjakan, ya. Nah, kemudian adapun Al-Quran maka terjaga. Jadi di poin ini kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah adanya perubahan, adanya pergantian, adanya pemalsuan. Adapun Al-Quran maka dia salimun mimma tara alaihi atau mimma tara alal kutubis sabiqah minat tahrif wat tabdil. Adapun Quran yang agung ini selamat dari apa yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya berupa penyelewengan dan pergantian, dan dia mahfudun, terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasarnya surat Al-Hijr ayat 9. Itu satu, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Kata Imam At-Tabari tafsir tentang ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Imam At-Tabari rahimahullah beliau mengatakan wa inna lil Qur'an lahafizun min an yuzada fihi batilun ma laysa minhu. Yani menjaga Al-Quran itu dari apa? Dari penambahan-penambahan di dalamnya Al-Quran
dia adalah batil yang tidak atau bukan bagian dari Al-Quran. Ini penambahan dari luar, perkataan manusia. Bahkan jemaah sekalian, kalau kalau kitab-kitab terdahulu itu tercampuri, tersusupi dengan perkataan nabi-nabi mereka kadang yang bukan dia kalamullah. Adapun Al-Quran, jangankan Al-Quran, bahkan hadis sekalipun, kalam Rasul pun dalam Islam sangat terjaga. Hadis jangankan palsu ya, hadis lemah saja diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya tidak kuat, hafalannya atau rawi yang suka pelin-pelan, itu sudah tidak bisa dipakai itu rawi seperti itu. Dalam Islam hadis itu sudah tidak bisa diamalkan, lebih selamat ya. Dan berapa banyak ribuan hadis-hadis yang memang sahih ditinjau dari segi jalur periwayatan. Tidaklah orang membuat hadis palsu di timur bumi kecuali akan diketahui oleh orang yang berada di barat bumi. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa tentang syariat, bahwa Al-Quran, hadis ini terpelihara ya. Lalu yang kedua, di surat Fussilat dalilnya kalau Quran terjaga, terpelihara. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Yani tidak datang kepadanya, yani kepada Al-Quran itu apa? Al-batil, kebatilan, kekeliruan, kesalahan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Yani yang menurunkannya Al-Quran adalah Zat atau Allah Rabb yang maha hakim dan maha terpuji. Satu lagi surat Hud jemaah. Jadi ada 3 surat dalam Quran yang menyatakan atau sebagai hujah, sebagai dalil ya, Al-Quran terjaga dari pemalsuan, perubahan, pergantian, penyelewengan semisalnya. Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya tersusun atau disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Ini artinya kalau Allah maha mengetahui, maha bijaksana, maka tidak mungkin menurunkan Al-Quran dengan adanya atau tidak menjaga Al-Quran dengan adanya kepalsuan dan semisalnya. Yang kelima, terakhir, pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab adalah manfaat atau buah iman kepada kitab-kitab. Ada beberapa poin dan penting dicatat. Yang pertama, syukrullahi ta'ala, bersyukur kepada Allah ala lutfihi bi khalqihi wa inayatihi bihim. Bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah ya, atas maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya dengan menurunkan Al-Quran atau kitab-kitab kepada hamba yang berisi bimbingan untuk selamat dunia akhirat ya. Jadi syukur atas apa? Atas kemurahan Allah, perhatian Allah kepada hamba dengan menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bimbingan kemaslahatan hidup hambanya di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama, bersyukur dengan kita beriman dengan kitab ini. Yang kedua, ya kawan, yang kedua, zuhuru hikmatillahi ta'ala, nampaknya hikmah Allah dengan kita beriman kepada Quran dan kepada kitab-kitab lain itu apa? Nampaknya hikmah. Jadi kita mengetahui hikmah ya, di mana Allah menurunkan kitab-kitab itu pada setiap umat sesuai dengan kondisi. Di zaman Musa sesuai, diturunkan mukjizat-mukjizatnya berupa apa? Keajaiban-keajaiban. Karena di zaman itu orang gandrung dengan sihir. Di zaman Nabi Isa Allah turunkan Injil sesuai dengan kondisi di zaman itu, yaitu Nabi Musa mampu mengobati, bahkan mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah, karena di zaman itu manusia gandrung dengan ilmu-ilmu pengobatan dan semisalnya. Termasuk di zaman kita sekarang, Al-Quran cocok bagi setiap zaman, di setiap waktu, di akhir zaman ya, sampai hari kiamat cocok. Yang keempat, berapa? Naam, isbatu sifatil kalam lillahi azza wajalla.
Bagi ahli sunnah dengan beriman kepada kitab-kitab berarti penetapan sifat kalam bagi Allah. Jadi ikhwan, Allah itu berbicara ketika dengan menurunkan Al-Quran. Allah berbicaranya dengan bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi ketika Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Jadi jangan dipahami kitab Taurat atau kitab Injil itu dengan bahasa Arab. La, dengan bahasa kaumnya saat itu. Bahasa Suryaniyah dan bahasa Ibraniyah. Ya. Yang keberapa? 4. Al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Yaitu mengetahui perhatian Allah kepada hambanya. Ini hampir mirip dengan poin pertama tadi. Ya. Cuman kalau pertama kita syukur gitu ya atas diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu poin berikutnya al-farh. Kita wajib gembira ya dengan diturunkannya kitab-kitab kalau kepada kita Al-Quran ini. Karena apa? Karena itu lebih baik dari segalanya. Makanya nikmati jamaah sekalian. Allah menurunkan Al-Quran, kita pelihara Al-Quran, kita baca tiap hari, kita hafalkan, kita tadabburi. Allah mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Tentang turunnya Al-Quran, Allah mengatakan, katakan Muhammad bi fadlillahi, dengan karunia Allah lah, wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah lah, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaknya kalian berbahagia, bergembira karena dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, itu dari harta benda dan semisalnya. Kemudian berikutnya kawan, kita persingkat karena masih panjang. Apalagi yang keberapa? Nah, at-taharrur min zabarati afkaril bashar bihadis sama. Membebaskan pikiran-pikiran kotor dengan pikiran-pikiran suci, yaitu pikiran-pikiran wahyu. Ya kan? Membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran manusiawi yang kotor, dengan apa? Dengan petunjuk berita-berita dari langit, dengan wahyu, petunjuk wahyu. Kemudian yang keberapa? Nah, yang ke-10 7 as-sa'yu fi talabil hidayah minal Qur'an qira'atan wa hifdhan wa ta'alluman wa tadabburan wa amalan wa tahkiman. Jadi berusaha kita untuk ngalap hidayah dari Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, dengan cara mempelajarinya, dengan mentadaburinya, dengan mengamalkannya, wa tahkiman, dengan berhukum dengannya, ya, dan juga dengan menjadikan sebagai dasar ketika terjadi perselisihan. Berapa macam? Ada tambahan satu lagi, wastishfa'an bihi, dan perhatikan ya, mencari kesembuhan dari berbagai macam penyakit dengan Al-Quran. Ada berapa? Banyak sudah ya. Cuman secara umum seperti itulah, berusaha untuk mencari hidayah, petunjuk. Nah, tapi saya rasa cukup ini yang bisa kita bahas. Berarti poin yang akan datang insyaallah dari perkataan Syekh Fauzan, wa yu'minu ahlus sunnati wal jamaah bi anna al-Qur'ana kalamullah. Dan ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah munazzalun ghairu makhluqin hurufuhu wa ma'anihi, dan seterusnya ya. Ini poin penting. Syekh Al-Fauzan membawakan poin ini, iman bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Semua kitab akidah mesti bahas ini. Baik. Wallahu alam, ini mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.